Tokoh-tokoh ini yakini Rahmansyah Ismail melenggang mulus pimpin Morowali. Reportika, Morowali, Sultan tak banyak bicara, membuat orang penasaran, fokus, STP siaga tanggap peduli berani serta kolegial. Sederhana itulah sikap pribadi Rahmansyah Ismail, baik di lingkungan keluarga dan masyarakat maupun ketika saat di lingkup pemerintahan yang sedang dilakoninya menjabat sebagai PJ Bupati Morowali. Hal itu diungkapkan oleh Panglima dari Witaponda, Ketua Partai PBB Kabupaten Morowali, Aminuddin Awaludin. Berangkat dari strategi menggenjot item program yang diemban Rahmansyah sebagai PJ Bupati. Jelas dan transparan langsung terlaksana. Untuk lebih jelasnya, saya bersama dua tokoh senior politik di pada edisi berikutnya akan menjelaskan. Secara langsung, tutur Aminuddin. Kali ini saya menyampaikan tanggapan faktual di lingkungan sebagian masyarakat Morowali yang hits saat ini sedang hangat dibicarakan. Hadirnya Rahmansyah menjabat sebagai PJ Bupati Morowali merupakan isyarat atau sinyal figur pemimpin yang diidamkan masyarakat Morowali hari ini dan ke depan. Kelakarnya, tombol pintu gerbang menuju Morowali yang hebat dan bersinar ada di tangan Rahmansyah dinilai sebagai garda sekaligus pemerhati. Bila masyarakat berpedoman pada sikap tanggap Rahmansyah Ismail memimpin Morowali saat ini, lalu memberi dukungan itu mutlak terjadi, maka petunjuk sosok pemimpin pemerintahan di Kabupaten Morowali ke depan Rahmansyah Ismail bakal menjadi alasan untuk dipilih, ujarnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan mekanisme dalam pencapaian mengatur item proyek dan program pembangunan yang dihimpun Rahmansyah dalam menerapkan kolaborasi dan kesepahaman antara pimpinan dan bawahan saling memahami tupoksi fungsi tugas yang diemban ketika pelaksanaan program kerja berlangsung. Pungkasnya tanggapan yang sama juga diutarakan salah seorang senior politisi pernah menjabat Ketua DPRD Morowali dan saat ini telah bergabung di Partai Demokrat H. Silahuddin Karim yang akrab disapa H. Aco. Demikian pula ketika Rahmansyah terhadap masyarakat dinilai sebagai pemimpin daerah yang bijaksana, mampu membaca kepribadian keinginan warga, dapat melihat kebutuhan urgen yang mesti eksekusi kepada masyarakat. Datang langsung memberi bukti bukan membawa janji di hadapan masyarakat. Nah, pemimpin daerah seperti itulah saatnya untuk perjuangkan memimpin di Kabupaten Morowali, ujar H. Aco. Alhamdulillah. Jadi 4 periode ya. Jadi anggota dewan enak ya, Pak? Ya enak, karena bagi yang tahu mekanisme dan cara kerja, sesungguhnya ada juga manisnya, ada juga pahitnya. Ya. Cuman kalau orang sudah seperti saya kan VC-nya di DPR, kalau kebalikan lagi misalnya saya dituntut untuk berdagang dan berbisnis, mungkin saya tidak bisa profesi di situ. Tapi karena saya VC-nya di politik, sehingga saya anggap enak gitu. Tapi 4 periode berturut-turut itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya, Panglima. Apa sih triknya? Ya, kalau bicara masalah trik, semua saya pikir yang masuk di DPR mencalonkan itu semua punya strategi dan trik. Kalau seperti di HM itu ada namanya idea polistrata, ideologi politik, strategi dan taktik. Nah, sehingga mungkin kalau saya sebagai alumni organisasi kader mungkin sangat matang terhadap hal-hal seperti itu. Ada juga orang bilang karena duit, tapi tidak semua juga, karena buktinya ada berapa kontestan yang kemudian bertarung caleg, lantas kemudian dia punya duit tapi tidak terpilih. Punya duit banyak tapi tidak benar. Seperti itu. Jadi lebihnya kemana? Nah, lebih pada persoalan itu tadi. Yang pertama, orang bilang katanya terlepas dari misalnya semua kita sudah berbuat, saya itu percaya terhadap Allah, terhadap Tuhan. Karena kalau orang lihat mungkin penampilan saya orang seperti begini, profil, tapi sesungguhnya itu saya pasrah. Ketika semua saya sudah lakukan, saya sudah jalani, saya sudah kekuatan maintenance basis, kemudian di tingkatan grassroots misalnya saya melakukan pengikatan, saya merangkul basis, terus di finansial juga ada. Kita kembalikan bertawakal Allah, saya kembalikan besar, karena saya tahu persis yang akan menggerakkan hati seseorang itu adalah Allah yang di atas. Betul. Itu ada kan biasa orang berpikir saya punya duit, tapi kan ya saya melihat perjalanan yang ada justru orang punya duit itu yang banyak yang tidak duit. Seperti itu. Selain mencetak sejarah sebagai salah satu anggota DPR yang sampai 4 periode, kalau tidak salah Panglima Aminuddin Awaludin ini juga pernah mencetak sejarah sebagai anggota Dewan Termuda ya? Iya. Saat periode pertama ya? Periode pertama
29-24 itu saya posisi baru umur 24. Luar biasa. Artinya apa? Itu termuda se-Indonesia barangkali. Ya, bahkan saya pernah diundang untuk pertemuan asosiasi pimpinan DPRD yang termuda. Waktu itu saya posisi pimpinan di periode 2009-2014. Umur 24 tahun, luar biasa. Itu langka ya. Baik, Panglima. Saya akhir-akhir ini sering melihat Panglima Aminuddin Awaludin ini getol, sering terlihat jalan berbarengan dengan Pak penjabat Bupati Morowali, Pak Rahmansyah Ismail, di berbagai event, baik itu yang formal maupun non formal. Tentunya kedekatan itu karena ada yang istimewa pastinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih sosok Rahmansyah Ismail di mata Panglima? Kalau itu sih saya boleh katakan bahwasanya Bapak Bupati sekarang, PJ Bupati, artinya kenapa saya harus menyampaikan juga nama beliau, karena hari ini beliau cukup dikenal dengan programnya tapi tidak kenal namanya. Makanya mungkin ini sekali layar sekali 2 pulau sambil menyelam minum air. Ya. Jadi Bapak Rahmansyah yang kita kenal sebagai Bapak PJ Bupati hari ini, kalau sosok beliau itu orangnya santai. Terus satu hal yang keunikan dalam beliau itu yang saya senangi secara figur pribadi beliau itu, orangnya komitmen gitu. Ya. Ketika berkata A, itu yang dia sudah jalan gitu. Sehingga itu yang membuat saya ada chemistry untuk sama-sama dengan beliau. Kemudian juga beliau bekerja itu ikhlas. Ya. Banyak politisi yang kemudian itu ada kepentingan. Ya. Tapi saya harus putar juga bahwasannya tidak semua itu pekerjaan itu tidak ada keikhlasan, tapi yang hari ini yang terbangun dalam profil Pak Rahmansyah itu kerja cepat, kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Spesifiknya karakter seorang Rahmansyah Ismail kalau di matanya Pak Aminuddin bagaimana? Kan Pak Aminuddin yang betul sering jalan sama-sama kan, pastinya kenal sampai dalam-dalamnya. Spesifiknya itu tadi, beliau itu orangnya gimana ya? Kalau mau dikatakan juga pendiam tidak juga, tapi ya mungkinlah karakter seorang pemimpin yang ada pada diri Rahmansyah itu seperti itu, orangnya diam tapi banyak berbuat, banyak bekerja. Lebih banyak bekerja. Ya, seperti saya tekankan tadi, bahwasanya beliau ini yang saya senang itu pada saat sudah mengatakan sesuatu A itu. Jadi komitmennya bagus. Komitmen, iya, karena figur salah satu ciri yang harus dimiliki seorang pemimpin itu berkomitmen. Ketika tidak komitmen itu semua akan buyar gitu. Baik, Pak Panglima, ini kan sudah beberapa lama waktunya ya Pak PJ, Pak Rahmansyah menjabat ya sebagai penjabat Bupati Morowali. Kalau penilaiannya Pak Panglima ke kinerja beliau, ini posisi Pak Panglima menilai sebagai anggota DPR, itu bagaimana? Dan apa sih menurut Panglima yang paling berkesan dari kinerjanya Pak Rahmansyah Ismail selama jadi PJ? Kita ketahui bersama ini Pak PJ masuk ini bulan 10 2023. Ya. Tentunya hari ini baru kisaran sekitar 8-9 bulan. Ya. Tapi sangat banyak tapak kaki beliau atau perjalanan beliau yang sudah dilakukan. Saya ingat sekali pertama masuk beliau itu baru seminggu itu sudah mampu untuk merealisasikan itu honor guru-guru yang sempat tertunda pada saat itu. Begitu juga berjalan 2 minggu kemudian di perjalanan beliau itu, beliau juga coba memberikan kebijakan itu untuk bagaimana membayarkan insentif tenaga honorer yang berada di rumah sakit. Ini sebuah prestasi loh, yang kemudian tidak semua pimpinan untuk bisa melakukan. Walaupun misalnya ada pimpinan yang belum bisa, tapi mungkin lambat. Termasuk kemarin itu berjalan 2-3 bulan, saya kan perhatikan nih, saya monitoring terus. 2-3 bulan itu belum memindahkan itu listrik 2 kecamatan yang khususnya di daerah pemilihan saya, Kecamatan Itapola dan Bumi Raya. Ini tidak gampang loh. Dari beberapa pendahulu-pendahulu Fadir kita tidak bisa melakukan itu, tapi justru hari ini kok Pak Bupati, PJ Bupati yang seumur jagung tapi mampu untuk merealisasikan itu. Katakan orang bilang belum pindah. Emangnya pindah itu pada saat pindah itu barometernya diputuskan itu antara listrik yang Morowali Utara, tidak. Tapi administrasi ini yang sudah pindah, ini yang perlu dipahami. Ini kan banyak ini Mr. Gaf yang kemudian juga orang menggoreng bahwasanya Bupati tidak pindahkan listrik ini.
Padahal itu dari kemarin sudah pindah. Jadi administrasinya di Morowali. Iya, udah pindah ke Morowali. Listriknya di Morowali Utara. Iya. Begitu ya. Jadi yang pindah sekarang adalah administrasinya. Iya, administrasi dengan sekaligus dengan alirannya. Alirannya. Iya, perpindahan itu kan dibuktikan dengan administrasi. Iya, betul. Kalau hanya aliran kemudian administrasi tidak pindah, itu tidak pindah. Iya. Aliran ini sama, dari ujung ke ujung ini satu. Berarti hari ini listrik yang digunakan di Morowali Ponda bukan lagi dari Morowali Utara. Iya, itu sudah listrik kita dari Morowali. Baik. Kami yang melontarkan argumen ini bukan menyanjung, mempromosikan atau mengumbar bahwa Rahmansyah yang terbaik. Namun melihat fakta langsung di lingkungan masyarakat Morowali saat ini dan ke depan, membutuhkan pemimpin daerah yang berani dalam mengadopsi setiap item program pembangunan lalu mengimplementasikannya hingga hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat serta pemerintah, ujarnya. Sarah hal itu dalam kurung dialek Bungku Temponono sudah saatnya masyarakat Morowali melihat secara langsung kenyataan siapa yang tepat menjadi pemimpin daerah di Morowali. Saatnya kita semua lebih jeli dan terbuka menentukan hak kita kepada yang pantas memegang tonggak kekuasaan dan memperjuangkan setiap kebutuhan yang mesti menjadi hak kita semua, ujarnya. Jujur saja secara pribadi kriteria yang saya sebutkan tersebut ada di pribadi Rahmansyah Ismail yang saat ini sedang menjabat PJ Bupati. Yang tinggal menghitung hari akan melepas jabatannya kemudian bakal melenggang ke pertarungan pilkada mendatang. Cetusnya. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Darman Reportika melaporkan.